Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Helmi Sintawati, Guru SMA Negeri 2 Bondowoso, calon guru penggerak Angkatan 7. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun keterkaitan antar materi, modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mencerminkan nilai dan peran guru penggerak sehingga mencapai visi guru penggerak yang membudayakan budaya positif di sekolah, hingga tercapainya profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 3 hal penting yang disampaikan. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan menghamba pada anak, yakni pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Yang ketiga, guru ibarat sebagai petani, sekolah ibarat sebagai lahan, dan murid ibarat sebagai benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai yang ada pada guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaboratif, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja yang pertama, membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Modul 1.4 tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif yang dikembangkan oleh sekolah harus disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang kuat. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Adapun kesimpulan dan keterkaitan materi, yang pertama, sebagai guru penggerak kita harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Maka akan tercapailah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikut refleksi pertanyaan tentang pemahaman dari keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Yang pertama yaitu adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia yang mengacu pada nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Yang ketiga, tentang posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah posisi kontrol sebagai pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Yang terakhir yaitu adalah tentang segitiga restitusi, di mana pada tahapan segitiga restitusi ini ada 3 hal penting. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan tentang keyakinan kelas. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah perlu melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang aman, nyaman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang telah diyakini. Yang kedua, saya menyadari bahwa posisi kontrol saya selama ini adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan budaya positif yaitu adalah ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan memposisikan sebagai manajer. Kadangkala sikap saya ini bertentangan dengan budaya sekolah yang sudah terbiasa dalam menghukum siswa sebagai langkah untuk membentuk kedisiplinan. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu pendekatan khusus untuk mensosialisasikan tentang budaya positif terhadap rekan sejawat di sekolah saya. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisiplin siswa. Karena dengan menerapkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan pada siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung siswa dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Selain itu, perasaan yang saya alami yaitu ada suatu dorongan atau keinginan untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat saya. Dengan harapan kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah kami. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan di lingkungan sekolah kami yaitu adalah tentang disiplin positif dan keyakinan kelas yang telah disusun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki yaitu adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini,
saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya adalah saya merasa benar dengan tindakan yang saya lakukan. Namun, kadangkala hasil yang diharapkan kurang signifikan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga kepada murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab dan memiliki cara tersendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah secara tidak sadar telah menerapkan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan kelas, karena sebelumnya saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya sendiri, bukan berdasarkan pendapat ataupun cara murid. Pertanyaan yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menerapkan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif terbentuk dan mengakar kuat jika mulai terbentuk dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membacakan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul, Membangun dan Berbagi Budaya Positif. Peserta, seluruh warga sekolah SMA Negeri 2 Bondowoso. Adapun latar belakang yang pertama yaitu adanya miskonsepsi dalam menanamkan budaya positif yang masih berkutat pada paradigma stimulus respon. Paradigma ini menimbulkan dampak negatif antara lain ilusi guru mengontrol murid, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi kritik mampu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, dan ilusi memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini yaitu adalah yang pertama, membangun rasa tanggung jawab murid dalam melaksanakan keyakinan kelas. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan dengan budaya positif. Yang ketiga, membangun budaya positif pada seluruh elemen sekolah. Yang keempat, membantu menguatkan karakter baik pada peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tolak ukur yang dapat diukur dari kegiatan ini. Yang pertama, murid memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas. Yang kedua, murid nyaman dan senang dengan pembelajaran yang menerapkan budaya positif. Yang ketiga, seluruh elemen di sekolah memahami dan ikut berperan membangun budaya positif di sekolah. Yang keempat, terbentuk siswa yang berkarakter baik. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan pada minggu ke-2 Januari, merancang aksi nyata, membangun dan berbagi tentang budaya positif di sekolah. Minggu ke-3 Januari, melakukan sharing dengan kepala sekolah mengenai rencana yang akan dilaksanakan, serta membuat keyakinan kelas bersama murid. Selanjutnya, minggu ke-4 Januari, membuat video dokumentasi aksi nyata dan mengunggah di channel YouTube saya. Selanjutnya, saling memberikan umpan balik antar CGP. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.